like and share, Komen. komen, sama tekan. Jadi hari ini saya bareng sama sahabat saya Alex press conference lah, untuk bukan klarifikasi tapi memang sengaja untuk menjelaskan atau mungkin buat masyarakat yang ingin tahu gitu. Jadi pada tanggal 13 Februari kemarin saya Luki Hakim didampingi Alex mengundurkan diri dari Wakil Bupati Indramayu menuju ke DPRD Kabupaten Indramayu. Dengan alasan atau paling nggak dibalik itu semua adalah bahwa Wakil Bupati Indramayu telah gagal dalam mengemban amanah masyarakat yang memberikan amanah kepada waktu itu pasangan Nina Luki, sekarang menjadi bupati wakil bupati. Lalu saya merasa bahwa saya secara pribadi merasa telah gagal dalam mengemban amanah, sehingga saya mengundurkan diri. Amanahnya apa? Amanah yang jelas adalah menurut saya tidak bisa menjalankan visi misi yang pernah dijanjikan ketika pada saat kampanye. Jadi semua itu nanti kalau mau lihat visi misi Luki dah gitu, visi misi Luki. Waktu itu memang visi misi Nina Luki, karena visi misi itu pasti bupati dan wakil bupati satu rangkaian. Ada 99 program Nina Luki, bupati dan wakil bupati, calon bupati dan wakil bupati. Lalu ketika terpilih, maka saya merasa bahwa saya telah gagal dalam mengemban amanah itu. Karena apa? Tidak tercapai. Paling tidak sampai saat ini tidak tercapai apa yang telah menjadi janji-janji kampanye yang keluar dari mulut saya ketika meminta masyarakat untuk mencoba mendukung, mendoakan, dan memilih. Kenapa masyarakat mau memilih pada saat itu? Karena kita punya janji yang begitu banyak. Dan sampai saat ini belum terlaksana. Karena saya merasa tentu next merasa digaji, dibayar oleh uang rakyat, khususnya masyarakat Indramayu, yang mana masyarakat Indramayu itu tidak semuanya orang kaya, tidak semuanya pengusaha. Sebagian besar, 50% lebih masyarakat Indramayu itu adalah petani yang harus kerja dari pagi sampai sore kena panas matahari. Nelayan yang harus pergi dari pagi sampai mungkin berbulan-bulan ke laut. Lalu kita mintai pajaknya untuk menggaji si Luki Hakim ini sebagai wakil bupati. Kenapa digaji? Karena diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan apa yang sudah dijanjikan. Lalu ketika itu tidak tercapai, betapa malunya dan tidak tahu dirinya saya ini kalau tetap bertahan sebagai wakil bupati. Sekedar informasi saja ini. Bayangkan saja, untuk uang makan minum saja seorang wakil bupati itu sampai lebih dari 100 juta per bulan. Di luar gaji, anggaran untuk fasilitas sendiri. Jadi untuk anggaran makan minum saja itu lebih dari 100 juta per bulan. Padahal sudah dapat tunjangan, sudah dapat sudah dapat tunjangan kendaraan, sudah dapat listrik aja gratis, semuanya. Take home pay itu bisa sampai lebih dari 200 juta per bulan. Yang bayar itu siapa? Yang bayar itu masyarakat yang tangannya kasar. Yang tangannya kasar, yang mereka harus kerja, orang-orang yang mohon maaf ya di bawah garis kemiskinan. Mereka bayar untuk orang ini beratus-ratus juta per bulan, dapat fasilitas rumah dinas yang besar, AC-nya banyak, gratis, nggak bayar apa-apa lagi, mobilnya mewah. Satu mobil yang saya pakai itu ada harga sampai 700 juta, dapat 3 mobil. Lalu kalau tidak tercapai tujuan yang dijanjikan, saya orang yang sangat durhaka kalau saya tidak mundur. Kendalanya apa? Tentu kendalanya adalah bahwa ada beberapa keterbatasan dari seorang wakil bupati. Menurut undang-undang memang dibatasi. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kewenangan tentunya sebagai bupati. Ini undang-undang ini berlaku untuk semua wakil bupati, wakil wali kota di seluruh Indonesia. Jadi tidak bisa
wakil bupati itu tentu secara undang-undang tidak punya kop surat, tidak bisa menandatangani hal-hal yang memang tidak didelegasikan oleh bupati. Saya sekedar mungkin pada penasaran apa sih janji-janji kampanye yang dari 99 ini saya sudah membuat beberapa catatan yang sangat spektakuler sebenarnya. Yang saya ingat ya, ketika kampanye saya ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, pilih saya, insya Allah nanti pilih saya maka semua guru ngaji, imam masjid, imam musola akan mendapatkan honor 1 juta. Mereka semua tertarik oleh mulut ini, Pak, Ibu. Tertarik 1 juta, imam masjid. Mereka, wah ini baru pertama kali nih. Kenaikan tunjangan untuk 6.000 guru honorer, ada 6.000 guru honorer yang sekarang gajinya mungkin honornya mungkin sekitar 300 sampai 400.000. Kita akan naikkan jadi 1,5 juta. Ada 6.000 orang. Betapa mereka pasti akan menyambut kan? Belum lagi beasiswa untuk 100 murid masuk perguruan tinggi, membangun sekolah pertanian gratis, ambulan gratis antar jemput ke rumah sakit setiap desa, ada 300 lebih desa. Berarti sudah ada 300 ambulan dong. Itu janji yang keluar dari mulut saya. Biaya persalinan gratis, membangun jalan beton sampai poros desa sepanjang 1.500 km. Sekarang bisa dilihat kenyataannya seperti apa. Akan membedah 5.000 rumah. 5.000 rumah orang yang tidak mampu dibedah menjadi bagus. Dan lain-lain, membangun lapangan bola di setiap desa. Ada nih sampai kalau nanti mau saya bacakan semuanya. Tapi pada kenyataannya itu tidak tercapai sampai saat ini. Dan saya tidak bisa bohong karena semua sekarang sudah transparan. Berapa PAD-nya, berapa APBD, dan saya merasa bahwa saya telah gagal. Dan saya harus tahu diri, ini kesalahan saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya sama masyarakat Indramayu karena saya tidak bisa memenuhi sebuah janji kampanye saya yang begitu spektakuler. Maka saya mundur. Berharap Allah mengampuni saya. Saya berharap masyarakat Indramayu memaafkan saya. Dan saya pun sampai tidak mau menerima anggaran makan minum sudah, karena menurut saya terlalu mewah. Kebayang nggak sih? Saya yakin ini semua media sini nggak ada yang makannya lebih dari 100 juta satu bulan. Saya sudah dapat gaji hampir 50 juta, gaji plus tunjangan 50 juta hampir lebih, dengan segala fasilitas, dengan rumah-rumah yang mewah, gratis AC semuanya, dengan mobil mewah, masih dikasih anggaran makan minum sampai sekitar 170 juta per bulan. Saya sudah nggak ambil lagi dari tahun lalu, saya udah nggak ambil lagi. Jadi menurut saya nggak tahu ini pasti bisa menjadi bumerang untuk saya, tapi saya merasa saya berdosa dan durhaka kalau saya tidak mundur. Malu saya, mendingan saya malu saat ini, berharap akan dimaafkan oleh masyarakat dan Allah ampuni saya, daripada pertanggungjawaban amanah itu dunia akhirat. Mungkin kita bisa selamat di dunia dengan koneksi-koneksi kita, dengan berbelit-belit dengan apa, tapi di akhirat tidak mungkin bisa lepas. Lagi pula saya harus dengan segala resiko saya mengundurkan diri karena saya nggak mau tetap bercokol, tebal muka, memaksakan diri tetap ada di jabatan yang digaji oleh nenek-nenek itu pada bayar pajak loh, kakek-kakek pada bayar pajak. Mereka bayar pajak berharap besar kepada si Luki Hakim ini, tapi ya ternyata tidak bisa menjanjikan itu, janji itu semua tidak terlaksana. Jadi sekali lagi saya minta maaf, mohon tolong masyarakat Indramayu itu tolong dimaafkan saya secara umum untuk teman-teman mungkin sesama politisi, dan juga saya minta maaf untuk masyarakat Indonesia semuanya. Saya mohon maaf kepada Allah dan ya saya ikhlas untuk mundur dari Wakil Bupati Indramayu. Ini adalah salah satu langkah saya untuk memperbaiki diri. Supaya gimana kita memperbaiki diri kalau kita tidak mau menyadari kesalahan kita. Jadi saya mundur, saya memperbaiki diri, dan wallahu alam lah apa yang terjadi ke depan. Tapi paling tidak saya sudah mundur dulu. Lalu dari Bu Bupati gimana Mas untuk depannya, apakah mundur ini gara-gara ada hubungan yang tidak harmonis atau gimana Mas? Saya mundur ini secara pribadi karena saya punya pendapat pribadi. Karena yang keluar dari mulut saya tentang janji-janji itu memang itu program bupati dan wakil bupati. Tapi kan juga keluar dari mulut saya. Ya terserah kalau yang lainnya menganggap seperti apa. Terserah. Misalnya sekarang saya pasangan sama Alex, kita bareng-bareng janjian. Yuk kita bilang besok kamu saya gaji 1 juta ya. Kamu saya kasih 1.500.000. Tiba-tiba saya nggak bisa, kita berdua nggak bisa. Terserah Alex mau mundur apa nggak. Itu bukan urusan saya. SK-nya sendiri-sendiri kok, SK-nya Alex ada, SK saya ada. Saya mah karena saya itu ada 830 titik
yang saya datangi, 830 titik desa, dan saya berjanji seperti itu. Ketika saya tidak bisa penuhi, ya sudah, saya nggak usah pikir, saya mundur aja. Kalau Alex nanti mau bagaimana itu bukan urusan saya, karena kan SK-nya masing-masing seperti itu. Nah, terkait tentang harmonis tidak harmonis, sudah ada tahapannya waktu itu, sudah ada interpelasi DPRD waktu itu, DPRD Indramayu. Jadi anggota DPRD itu ada 50 orang menanyakan kepada Bupati Indramayu tentang hal-hal, salah satunya adalah ketidakharmonisan. Saya, itu bukan urusan saya lah, artinya itu DPRD menanyakan. DPRD itu kan perwakilan rakyat menanyakan. Lalu saya pernah dipanggil sama DPRD, namanya rapat dengar pendapat, dipanggil. Ditanya macam-macam sampai akhirnya saya bilang bahwa kalau saya memang salah, nggak usah dipecat, nggak usah didorong untuk mundur. Saya akan mundur kalau memang saya salah. Tapi alhamdulillah sejauh administrasi yang saya lihat, semuanya saya tidak punya kesalahan. Kalau ada tolong dikasih tahu, mungkin teman-teman di luar sana yang melihat kesalahannya apa. Tapi ketika saya merasa bahwa walaupun saya tidak salah, tapi makan gaji buta itu beban buat saya. Ketika saya mau tidur dengan segala fasilitas kemewahan dan uang yang saya dapatkan, ada orang yang masih rumahnya mau ambruk, dan saya pernah berjanji akan membedah 5.000 rumah. Ketika saya pakai mobil yang begitu mewah dan nyaman hanya untuk jalan ke kiri ke kanan, ada orang yang lagi mau melahirkan dan nggak punya mobil untuk pergi ke rumah sakit dan katanya harus ada ambulan. Lalu ketika saya mau makan enak dengan budget yang 170 juta lebih itu, makan minum ya 100 juta lebih lah, makan minum, saya kepikiran ada orang yang masih kelaparan. Ya tidak dalam konteks kelaparan banget, ya ada orang kelaparan di Indonesia, tapi makannya ala kadarnya. Jadi saya pikir udah, saya mendingan beristighfar, ya udah saya mundur aja seperti itu. Nah, ketidakharmonisan kembali lagi bahwa itu sudah hasil dari rapat dengar pendapat bersama DPRD. Mereka menyimpulkan ada disharmoni antara bupati dan wakil bupati. Kesimpulan dari rapat itu, dan ini semua tidak bisa bohong karena teman-teman bisa langsung googling saja rapat dengar pendapat RDP wakil bupati dengan apa tentang, dan bisa di googling semuanya. Lalu salah satu waktu itu duduk di sebelah kiri saya, ketua DPR, wakil ketua DPRD sekaligus ketua PDI Perjuangan. Dia bilang, saya akan mengakurkan, akan mempertemukan bupati dan wakil bupati. Apakah Anda siap? Bisa dilihat nanti di Instagram apa semua ada. Saya bilang saya siap, saya insya Allah saya siap. Anytime saya dipanggil, anytime saya diundang, tidak mungkin saya tidak datang. Saya akan datang terus. Tidak pernah ada penolakan atau absensi yang tidak saya hadiri tanpa ada undangan yang benar. Siap nggak dipertemukan? Lah ya sangat siap, anytime gitu loh. Dan memang tugas wakil bupati adalah membantu bupati. Tapi itu sudah berbulan-bulan yang lalu. Ya sudah nggak ada kabar. Tapi ini terlepas dari tentang harmoni disharmoni, itu bukan urusan ini lagi. Urusannya adalah bahwa saya rasa bahwa seperti alasan yang tertulis di pengunduran diri saya bahwa saya tidak mampu mengemban amanah. Jadi ya itu saja. Selebihnya bisa ditanyakan. Nanti mungkin kalau ada yang meminta nomor teleponnya ketua DPRD atau wakil ketua DPRD, saya bisa kasih. Karena memang, atau mungkin kalau ke bupatinya juga bisa. Karena pada saat kampanye pun kami juga sama-sama berjanji waktu itu, kami akan memberikan nomor handphone kami supaya masyarakat bisa langsung bertanya kan gitu. Jadi ini bukan satu hal yang melanggar etika atau apa gitu. Saya pikir semua juga punya hak untuk memberikan keterangan kan gitu kalau dimintai. Seperti itu. Jadi ketika memutuskan untuk mundur ini, apakah sudah tahu konsekuensinya ke depan? Tentu konsekuensinya masyarakat bisa juga marah sama saya. Lah udah dicoblos malahan mundur. Tapi lebih marah mana? Sudah dicoblos tapi tidak memenuhi janji-janjinya. Saya rasa ini, saya tidak tahu ya. Mungkin saya kurang update atau apa, bahwa apakah ada pejabat di negeri ini yang mundur karena mengakui bahwa dia tidak bisa mengemban amanah. Saya nggak tahu. Kalau di Jepang itu sudah suatu kebudayaan. Jadi saya rasa begini ya, ketika kita memberikan janji, terus janji itu diberikan, artinya amanah itu diberikan pada kita, terus kita tidak emban, kalau kita orang bermartabat, ya minimal jangan terlalu bangga, paling nggak ya diem aja. Tapi itu tetap memalukan menurut saya. Akui saja, saya mengakui, dan mengakui secara formal, bukan cuma bahasa media. Tidak, saya akui secara formal bahwa saya tidak mampu mengemban amanah sebagai wakil bupati. Dan konsekuensinya bagi saya adalah bisa jadi masyarakat tuh marah sama saya. Saya minta maaf, itu sebabnya saya mengundang teman-teman ini. Saya minta maaf karena kalau saya datangi rumah-rumah lagi, kan tidak memungkinkan, ada 2 juta lebih orang Indramayu.
saya nggak bisa minta maaf secara langsung. Paling tidak dengan harapan seperti ini ya saya masyarakat tahu bahwa saya minta maaf. Saya kemarin di Indramayu kalau jalan itu sampai nunduk Pak, demi Allah Pak. Saya malu. Kenapa? Karena ketika janji akan membangun 1.500 km jalan akan dibeton, tapi saya jalan tuh berada geruduk. Masyarakat pada, Pak, jalanannya gimana Pak? Demi Allah saya malu. Itu ada yang biasa nyetir saya bareng sama saya tuh Mas Yusuf juga. Mas kok kelihatan seperti malu? Ya karena saya malu. Terus apa saya harus pakai muka badak tetap begini terus bangga di depan orang? Saya malu. Dan ini adalah konsekuensi saya. Saya mungkin akan dihujat sama orang se-Indonesia. Itu mungkin saya bisa lebih tidur tenang daripada saya dengan segala kemewahannya, tapi melihat orang yang banyak saya bohongi, saya kibulin supaya saya tetap dapat gaji buta. Teman politisi kemarin tuh nelfon, makanya handphone saya matiin saat ini karena apa? Banyak, lu goblok amat sih lu enak banget gaji buta, jadi wakil bupati ya gaji buta, nggak apa-apa. Ya mungkin saya memang goblok, mungkin saya memang orang bodoh, nggak apa-apa, tapi nggak mau saya malu ketika saya ingat kan Lex, ketika kita kampanye dan damping saya dari pas kampanye, nenek-nenek itu sampai peluk saya kan, itu berharap bang sampai Nang, manggil, kalau anak orang damai itu manggil anak tuh Nang sing amanah ya Nang, jalannya supaya halus, supaya segala macam gitu. Dan saya nggak ada, udah mendingan saya mungkin dihujat atau apa, tapi paling tidak besok ketika saya ke Indramayu lagi, saya lebih sudah mengakui kesalahan saya. Dan apakah ini akan menjadi kehancuran karir politik saya wallahu alam, saya nggak tahu. Apakah saya akan kembali ke entertainment? Sekaligus saya mumpung banyak kamera, ya siapa tahu saya masih bisa main sinetron lagi, mungkin jadi figuran, masih laku lah gitu loh. Artinya ya biarkan mengalir saja seperti itu. Butuh berapa lama Mas untuk memutuskan mundur setelah tahu bahwa tidak memenuhi amanah masyarakat? 1 tahun setengah saya sudah pikirkan ini konsekuensinya. Bahkan saya pun diskusi sama keluarga, kalau mundur apa kata orang, apa kata ini, terus kan masih 1 tahun waktu itu kan, baru setahun kurang lah. Tapi saya pikir sudahlah, saya coba bahwa saya akan bekerja lebih giat lagi. Apakah kekejar? Tidak. Sampai 1,5 tahun lalu dipanggil kan DPRD waktu itu menanyai kepada eksekutif. DPRD itu kan parlemen, artinya legislatif mengundang eksekutif, ditanya program-programnya mana kan gitu loh. Akhirnya diberi kesempatan lagi sama DPRD, dikasih kesempatan lagi beberapa. Sampai kemarin saya dipanggil lagi rapat dengar pendapat, mungkin 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu, ditanya sama anggota DPR, apa kerja Anda? Apa saya katakan ini kerja saya, tapi tidak tercapai, masih banyak jalanan rusak, masih banyak janji-janji yang tidak tercapai. Saya bilang bahwa ya kami akan mengusahakan gitu loh, tapi kan ada keterbatasan. Sebagai wakil bupati itu punya keterbatasan, tidak bisa saya memanggil kepala dinas untuk benerin jalan. Saya jalan nih di Indramayu, ada jalan rusak, sampai ada wanita muda meninggal di daerah Balongan kalau tidak saya salah, gara-gara kejeblos terus sampai meninggal gara-gara jalan rusak, kena truk, sampai pada demo ibu-ibu. Nanti bisa di-google lagi, ibu-ibu demo karena orang meninggal jalanan rusak Indramayu, bisa di-google juga. Saya ke situ, orang-orang tuh pada, Pak, jalanannya Pak, tapi saya tidak punya kemampuan lebih karena ada keterbatasan sebagai wakil. Apa Keterbatasannya bahwa saya tidak bisa menandatangani, tidak bisa memutuskan, tidak bisa, ya itu memang wakil memang seperti itu, dan itu bukan salahnya siapa-siapa, memang itu undang. Kalau memang tidak terima, yang harus menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kan saya sebagai manusia, bukan sebagai wakil bupati, sebagai manusia yang pernah keluar dari mulut saya, waktu itu saya janjinya bilang gini, jalanannya halus, ekonominya bagus, masyarakat juga fulus. Artinya jalanannya bagus, ekonominya bagus, orang punya uang. Kita punya janji bahwa nanti tidak akan sulit lagi mencari pupuk di Indramayu. Boro-boro, pupuk itu susah banget. Nanti akan saya bacakan ya, mungkin nanti buat catatan. Saya minta waktu cuma sekedar 1 menit saja. Membuat lapangan bola di setiap desa, membangun sekolah sepak bola di setiap kecamatan, membantu koperasi sebesar 500 juta, membangun objek wisata bahari, membuka lapangan kerja untuk 100.000 orang, bebas biaya perizinan dan investor yang ingin membangun di Indramayu, memberikan mobil siaga untuk setiap desa sebanyak 117 desa. Jadi mobil siaga ada 317 mobil harus disediakan. Membangun rumah singgah untuk anak jalanan dan rumah jompo.
memberikan bantuan modal kerja untuk UMKM sebesar 50 juta per kelompok, meningkatkan PAD, pendapat asli daerah, sampai 1 triliun. Kan waktu itu kan sebelum kita menjabat kan sekitar 300 atau 400 miliar. Kita akan meningkatkan sampai 1 triliun. Lah, APBD saja tidak berhasil saya ketok, tidak berhasil kami eksekutif ketok kemarin APBD 2023. Silahkan di googling lagi. Bahkan ada silpa, mungkin kalau teman-teman ingin tahu, silpa itu adalah sisa anggaran tidak terpakai sampai 240 miliar. Begini konsepnya, masyarakat Indramayu yang mohon maaf, yang orang miskin, orang kaya, menengah itu semua dipungut pajaknya. Dipungut pajaknya, lalu terkumpul menjadi semacam pendapatan daerah, PHD. Lalu setelah itu terkumpul menjadi APBD. APBD itu 3 triliun. Dipakai untuk apa? Untuk jalanan, untuk bangun ini, bangun itu. Tapi ternyata pada akhir tahunnya uangnya nyisa, tidak dipakai sampai 240 miliar. Uang rakyatnya tidak dipakai senilai 240 miliar. Uangnya nganggur. Sementara banyak yang masih membutuhkan. Itu menurut saya telah gagal. Lalu pengurusan KTP, KK semuanya gratis. Ke Instagram saya semua orang banyak yang, Pak ini kok KTP masih bayar, Pak kok masih, kan pada ke Instagram saya juga. Terus ada lagi adalah bebas pungutan untuk pentas seni dan budaya. Jadi kalau mau manggung nggak bayar, gratis, malah disupport. Mereka pada, Pak kok kita mesti bayar? Jadi saya bingung kan, saya bingung ini harus gimana. Masyarakat itu kan sekarang era keterbukaan ya, ke media sosial saya itu digeruduk oleh masyarakat Indramayu dengan komplain-komplain tadi itu ada sekitar lebih sampai 26 item menggeruduk, Pak ini gimana, Pak ini gimana. Sementara saya merasa tertekan karena saya tidak bisa memenuhi janji kampanye yang 99 itu. Sudahlah, saya tidak mau menyalah-nyalahkan. Ini murni salah saya tidak menyalahkan siapapun, saya mundur saja. Sudah gitu. Ya, Mas Luki, tadi kan sempat bilang Mas Luki punya keterbatasan, tidak bisa tanda tangan. Artinya harus ACC wali bupati dulu baru bisa Mas Luki mewujudkan keinginan-keinginannya tadi. Alasannya apa dari bupati tidak bisa menandatangani janji-janji yang mungkin Mas Luki mau wujudkan? Terus kalau tidak terwujud, APBD-nya selama ini dikemanakan? Jadi begini, setelah kita kampanye, kita terpilih, maka kan saya kembali ke masyarakat untuk mengecek, untuk berterima kasih, sudah milih, habis itu ngecek, sudah mulai pembangunan belum. Dalam proses ngecek saya itu, karena fungsi pengawasan melekat kepada wakil bupati, saya keliling-keliling, masyarakat itu malah pada bertanya, Pak ini kok nggak dibenerin Pak, ini kok nggak dibangun Pak, ini jadi terus begitu. Tentu itu menjadi laporan saya kan, laporan saya untuk diajukan kepada bukan atasan ya, kepada partner lah, kepada mitra yaitu bupati, masukan gitu. Waktu itu sih berjalan masuk, tapi kan saya hanya sampai kebatasan memberikan data, karena kan saya tidak bisa memanggil kepala dinas langsung beresin tanda tangan saya, itu tidak bisa, secara aturan tidak begitu, jadi harus bupati. Lalu pada satu titik tertentu malahan saya atas kebijakan, saya nggak tahu kebijakan siapa, tapi tiba-tiba saya sudah tidak diberi lagi namanya ajudan, tidak ada, aspri, asisten pribadi tidak ada, lalu juga tidak ada lagi protokoler, sehingga saya kewalahan mencatat. Kan saya ketemu masyarakat kan menanyai, kan harusnya ada tukang catatnya kan. Nah saya tidak punya tukang catat, tidak dikasih tukang catat. Lalu saya tanya, katanya kepada Kabak Umum bilang, atau Kesekdaan itu bilang bahwa tukang aspri saya atau ajudan saya itu namanya Iwa, katanya akan naik jabatan lah. Oh ya silakan naik jabatan, silakan saja. Tapi kan mesti ada penggantinya. Kalau nggak saya nggak bisa mencatat nih gitu loh. Lalu ketika saya masuk kantor, ketika di kantor, lah kantornya nggak ada orang. Saya masuk ke dalam, di luar banyak tamu. Saya kan nggak tahu di luar ada tamu atau nggak. Lah wong saya duduk di dalam ruangan kan saya nggak mungkin jaga pintu di depan karena saya disumpah pakai Al-Quran pada saat itu Pak Ridwan Kamil yang mensumpah jabatan bahwa akan melaksanakan jabatan dengan sebaik-baiknya. Demi Allah, saya akan melaksanakan jabatan sebaik-baiknya. Jabatan saya adalah sebagai wakil bupati, bukan tukang tunggu pintu, bukan tukang catat. Jadi saya kebingungan kan gitu. Jadi kantor saya tidak ada tukang catatnya, tidak ada ajudannya, tidak ada protokoler. Jadi saya kebingungan. Datanya sih banyak. Sebisa mungkin saya sama Mas Yusuf, sama Alex, kalau keliling-keliling itu langsung mencatat ini rumah tidak layak huni, ini rumah saya catat nanti saya. Tapi saya menyampaikan catatnya bingung karena saya udah nggak punya ajudan, dan ini sudah dirapatkan di DPRD. Googling lagi, rapat dengar pendapat wakil bupati dengan DPRD Indramayu. Mungkin judulnya di media banyak kan, judulnya tuh di internet, mungkin judulnya menjawab tantangan.
semacam itu. Sudah di rapat saya sudah menceritakan bahwa saya nggak punya ini alat-alat untuk bekerja, nggak punya. Saya bertanya kepada DPRD, dianggarkan nggak sih sebenarnya untuk wakil bupati untuk kerja, bukan minta uang ya, uang udah saya balikin loh, uang makan minum udah saya balikin. Saya tuh minta, ada nggak sih orang Alex deh dikasih honor 1 juta juga mau kan lu buat nyatet gitu loh, untuk nyatetin supaya nanti catatan ini bisa saya berikan kepada atasannya, kepada dinas terkait atau kepada DPRD lah ini, tapi kan nggak ada. Dan saya sudah minta, katanya lagi promo jabatan, jadi akhirnya saya sendiri saja kan gitu. Dan saya mulai kebingungan menerima tamu yang pada datang ke rumah dinas, karena di rumah dinas saya sudah tidak ada yang menjaga lagi, nggak ada satpol pp. Satpol PP-nya nggak ada. Bahkan saya bingung, saya di dalam rumah nemuin tamu pada datang, akhirnya mereka kan pada ngantrinya kan serambutan kan. Saya kewalahan. Itu perkapan Mas sudah tidak difasilitasi sebagai wakil bupati? Pastinya sudah lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. 1 tahun belakang. Iya. 2021. 2022 Februari Maret itu udah. Iya. Tanggal pengunduran diri perkapan? Tanggalnya sih tanggal 8, saya lupa. Tapi saya mengantar sendiri ke kantor DPRD kemarin tanggal 13 Februari. Iya. Jadi ini baru 2 hari lah. Mas mengembalikan uang makan sekitar 170 juta itu perkapan? Dalam konteks saya tidak ambil. Karena saya rasa sudah, kalau memang kantor saya tidak ada orang yang jaga, sudah saya ngantornya di rumah. Tapi di rumah satpol pp-nya nggak ada, akhirnya saya ngantornya bersama masyarakat keliling-keliling. Tapi kalau sama masyarakat keliling-keliling, masyarakat kan banyak yang komplain kan tentang ada di Indramayu, sehingga saya itu tadi saya di posisi yang kebingungan. Itulah sebabnya kenapa mundur, ya karena itu tadi bingung. Saya maju kena, mundur kena, atas salah bawah salah. Jadi kalau misalnya nanti mau kan tinggal lihat saja kan gitu. Kan di rumah dinas kan ada CCTV ya, kan pertanggalnya ada. Mulai kapan Satpol PP udah nggak ada? Ada kali sekitar 6 bulan Mas Yusuf ya. 6 bulanan sudah tidak ada Satpol PP. Jadi nggak ada jaga, jadi kebingungan. Saya sih sebenarnya nggak dijaga juga apa-apa, orang di Jakarta saya juga jalan-jalan ke pasar burung juga sendiri. Tapi yang jadi saya masalah adalah penerimaan tamu, karena masyarakat Indramayu itu kan pada berbondong-bondong datang ke rumah wakil bupati untuk untuk mengadukan permasalahannya. Sampai rumah wakil bupati saya tidak punya tukang catat. Akhirnya kadang-kadang Mas Yusuf atau Salman atau Alex duduk untuk mencatat, atau Kang Dadi kadang-kadang mencatat. Tapi ya tetap ini kan sipil, bukan ASN, bukan apa. Jadi kita ya bingung kan gitu loh, kebingungan. Ya saya paling cuma setorkan saja kadang-kadang ke kantor kan gitu. Mas, ini ada suara dari, saya baca komen netizen, ada masyarakat Indramayu yang komen di sana katanya Mas Luki hanya dimanfaatkan untuk mengumpulkan massa ketika masa kampanye gitu. Akhirnya tidak ada keharmonisan ketika sudah menjabat. Pendapat Mas Luki gimana? Karena saya berlatar belakang sebagai pemain sinetron, tentu saya punya popularitas tertentu ya. Ketika datang ke desa, kemana orang pada foto-foto sama saya. Itu menjadi salah satu kelebihan saya. Dan juga punya kekurangan yang lain. Lalu ketika kampanye, banyak orang senang sama saya, milih. Yang kadang-kadang milihnya bukan karena hal teknis, tapi hal-hal yang memang pemain sinetron, artis dipilih, seperti itu. Tapi itu kan pada tataran, silakan Bang, sini Bang. Sini Bang. Nah, kasih jalan. Ayo. Nah, ini jadi saya memang minta didampingi pengacara. Barangkali saya salah ngomong, jadi terpaksa teman. Mari, ayo Bang. Ya, ini Bang Jamal, lawyer saya. Jadi begini, apakah saya dimanfaatkan atau tidak? Saya rasa kita semua saling memanfaatkan kelebihan masing-masing. Tapi sebenarnya itu kan ketika proses kampanye. Ketika terpilih, kan sudah menjadi tugas bupati, wakil bupati seperti apa, sesuai dengan undang-undang. Tapi secara personal, mulut yang berteriak, jalanan akan 1.500 km jalanan, pembangunan sepak bola, sekolah sepak bola setiap kecamatan, memberikan honor kepada 6.000 guru honorer 1,5 juta, itu kan keluar dari mulut saya, walaupun itu program bersama. Jadi kalau saya dimanfaatkan apa tidak, ya tentu saja popularitas saya tentu termanfaatkan pada saat itu. Tentu bupati pada saat itu sebagai calon bupati tentu punya kelebihan-kelebihan tertentu kan gitu, yang juga saya manfaatkan. Kita saling memanfaatkan kelebihan masing-masing, saling menutupi kekurangan masing-masing. Tapi kembali ke program yang sudah diprogramkan, lalu tidak bisa, menurut saya tidak terlaksana. Kenapa menurut saya? Karena saya tidak punya parameternya. Parameter itu kan keberhasilan satu daerah kan, parameter ada indeksnya, IPM-nya berapa semua. Itu terserah lah, karena semua orang masih bisa 4 gulipat tiba-tiba angka keluar. Apapun itu kan gitu loh. Sekarang
ente misalnya punya hubungan dekat sama oknum guru atau oknum siapa, kepala sekolah atau apa, ente bisa saja yang harusnya tadinya nggak naik jadi naik kelas, yang tadinya bodoh jadi kelihatan pintar nilai. Tapi ketika ditanya suruh ngitung ya memang nggak bisa. Berarti kita tidak bicara dari nilai yang tertulis, tapi dari aplikasi di masyarakat ya. Nah, saya merasa karena saya tukang keliling-keliling, karena kantor saya tutup, tidak ada orang sama sekali, saya keliling masyarakat dan saya capek. Kenapa? Capek untuk kuping saya itu merasa malu pada diri saya sendiri bahwa itu tadi yang semua dijanjikan itu tidak bisa dilaksanakan karena memang benar-benar saya yang janji. Pak katanya mau benerin ini, Pak mana Pak katanya mau ada sekolah lapangan sekolah bola sepak-sepak, Pak mana Pak katanya akan memberikan honor 1 juta kepada guru ngaji. Saya mau ngomong apa coba sama guru ngajinya? Saya mau ngomong apa sama anak-anak Karang Taruna, pemuda-pemuda yang mana katanya ini mau ada lapangan bola setiap desa, mana? Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa tebel muka, tapi saya nggak bisa lama-lama tebel muka. Mungkin merasa bersalah sendiri atau merasa bersalah berdua nih dengan Bupati? Apa? Kalau saya merasa bersalah, saya sendiri saya merasa bersalah. Kalau Alex atau Bang Jamal tidak merasa bersalah, itu silahkan urusan dia. Urusan Bang Jamal, urusan Bang Alex itu bukan urusan saya. Saya ini murni, toh saya mundurkan diri kan sendiri, bukan pasangan. Saya mundurkan Luki Hakim sebagai wakil bupati, mundur kenapa? Karena tidak mampu memegang amanah. Amanah yang mana? Yang dijanjikan di kampanye. Itu saja. Saya tidak melebar kemana-mana karena saya berlindung dari kedurhakaan, saya berlindung dari terkutukan untuk diri saya sendiri. Karena nanti kita di akhirat ini kan sudah nerakanya dewek-dewek gitu, sendiri-sendiri kan, dikubur juga sendiri kan gitu. Jadi saya pikir ampun kepada Allah, mohon maaf buat masyarakat, udah saya mundur aja deh gitu. Nanti bagaimana nanti masyarakat maafin saya atau apa terserah. Terkait tentang kemarin nasihat Bang Jamal kepada saya, Bang karir politik Anda seperti apa nanti? Saya rasa itu nanti dipikirin. Yang penting saya minta maaf sama masyarakat, saya mundur, akui kesalahan saya, sudah. Kalau kita mau mengabdi, masih banyak bentuk pengabdian yang lain. Masih bisa jadi anggota dewan, bisa jadi hansip, bisa jadi Pak RT, bisa jadi wali kota, gubernur dan lain-lain. Itu tergantung nanti saja. Itu yang penting sekarang ini saya akhiri dulu. Kalau saya merasa bersalah, berarti kan saya merasa salah nih. Saya hentikan dulu rasa bersalah saya dulu ini. Kedepannya nanti lihat seperti apa. Menebus rasa bersalahnya gimana? Tentu saya akan mencoba mendatangi masyarakat lagi dengan segala resikonya untuk meminta maaf, dan media sosial saya juga akan saya buka tentang permohonan maaf. Dan ini salah satu langkah saya untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya dan secara umum masyarakat Indonesia, dan mungkin kepada para senior-senior di politik yang lainnya yang kenapa tergesa-gesa, kenapa terburu-buru memutuskan untuk mundur. Saya minta maaf, inilah alasannya dengan segala konsekuensi dan resikonya. Saya sudah istikharah, sudah diskusi kiri kanan semuanya udah. Kalau memang tidak bisa ditahan lagi, saya mundur saja. Bisa dibilang gubernur juga akan manggil nih Mas, Kang Emil terkait kemundurannya Mas Luki Hakim, itu tanggapannya gimana Mas? Ya tentu kalau dipanggil saya akan datang Untuk penjelasannya lebih untuk menjelaskan, dan saya rasa ini sudah artinya secara formal akan saya jelaskan. Artinya saya akan mempertanggungjawabkan semua yang saya lakukan. Ketika saya janji kampanye tidak tercapai, saya mundur karena bertanggung jawab. Insya Allah mencoba jadi orang bertanggung jawab. Dan ketika mundur akan ditanya sama senior atau kepada gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat, perpanjangan pemerintah pusat, ya saya akan datang. bisa dibilang kapok Mas untuk terjun ke politik? Insya Allah tidak kapok. Karena begini, keluarga banyak yang ngomong, udah lalu politik itu kejam, politik itu kotor. Tapi saya masih yakin, masih ada celah untuk orang yang punya niat baik. Saya tidak bilang saya orang baik ya, tapi saya punya niat baik. Jadi jangan sampai niat baik saya ini akhirnya terkontaminasi jadi bukan orang baik. Karena itu tadi, kalau saya biasa bergaul sama Alex, lama-lama ya ketularan Alex. Saya bergaul sama Bang Jamal, ketularan hobi mancing, lama-lama saya jadi suka mancing. Hobi main bola, saya lama main bola. Nah, kalau saya bergaul sama orang-orang yang kotor, lama-lama ya ikutan kotor. Makanya saya udahlah, saya membatasi diri. Tapi saya masih punya keyakinan bahwa masih ada celah untuk orang yang punya niat baik. Dan masa sih politik harus kotor? Masa sih politik harus segitu kejamnya? Masa sih nggak ada celah untuk orang yang punya niat? Ayo yang punya niat, ayo kita bareng-bareng. Karena kadang-kadang kehancuran negeri ini terjadi itu bukan karena kebanyakan orang jahat, tapi karena orang yang baik-baiknya pada diem aja, melihat kejahatan, melihat kemungkaran berjalan begitu saja, akhirnya negeri ini hancur. Karena apa? Yang baik-baik itu pada nggak mau bergerak. Bukankah kita akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya atas perbuatan kita, tapi ketika kita melihat anak kecil
yang mau nyebrang jalanan rame, kita nggak nabrak dia, tapi ketika membiarkan dia nyebrang sendiri, terus dia ketabrak, itu kita ikut dosa. Gitu. Dan kita di politik terus tidak salah, karena apa? Politik itu tentang kekuasaan. Kalau kita mencoba memiliki kekuasaan, itu sama saja kita ingin ikut andil dalam pengabdian kepada masyarakat. Dan ketika kita mengabdi, lalu kita lihat bahwa sepertinya saya nggak mampu nih amanat ini nih, ya mundur dong saya. Kan saya bilang nggak mampu, ya mundur. Jangan saya bilang saya nggak mampu, terus saya ngeles ini ada angkanya ini, nggak mau. Saya nggak mau seperti saya. Kalau memang saya nggak mampu, ya udah saya mundur aja dengan segala konsekuensinya. Mungkin saya akan dibenci banget nih sama masyarakat Indramayu, saya nggak tahu. Tapi ya daripada nanti lebih benci lagi sama saya kalau saya paksain dengan bermewah-mewahan yang tadi saya katakan, bahwa saya udah nggak terima lagi anggaran makan minum, saya nggak mau terima itu lagi. Gitu. Mas Luki, dengan tadi bicara soal kemewahan dianggarkan 170 juta itu sekitar ya? 170 juta ya, something ya. Nah, apa nggak kepikiran untuk lebih baik digunakan membantu masyarakat uang itu? Tidak bisa, karena begini, anggaran makan minum itu ya anggaran untuk makan dan minum. Tidak bisa kita pakai untuk membangun sekolah atau untuk orang tidak mampu, karena itu lagi ada anggarannya, namanya anggaran kesra, ada lagi anggaran tentang rumah tidak layak huni. Jadi posting anggaran itu sudah jelas, jadi nggak bisa kita alokasikan berbeda, karena itu nanti ada pemeriksaan BPK gitu, dan itu bertanggung jawabkan kan. Oh, gitu. Semacam itu. Tapi Komunikasi ada, dengan partai pendukung gimana? Nah, ini dia. Saya partai pendukung itu kan kalau kita bicara Gerindra, Nasdem, PD Perjuangan gitu. Saya rasa partai itu kan di pusat itu sibuk dengan urusan pusat, provinsi sibuk dengan urusan provinsi, maka partai itu keterwakilannya ada di tingkat kabupaten. Sudah dikomunikasikan belum? Ya jelas sudah, lah wong sudah dipanggil di DPRD. Di DPR itu kan ada perwakilannya, karena di sebelah saya duduk waktu kemarin itu ada Pak perwakilan Golkar, jadi bukan saya waktu itu Golkar. Sebelah lagi Pak Surajudin dari PDI. Terus ada Dullah dari Gerindra menanyakan. Jadi sebenarnya situasi ini sudah ada di rapat dengar pendapat. Kalau tidak salah 4 bulan yang lalu, silakan itu di googling ya. Rapat dengar pendapat RDP Wakil Bupati Luki Hakim Indramayu dengan DPRD Indramayu. Mungkin judulnya menjawab tantangan. Saya pernah menantang 50 anggota Dewan se-Indramayu untuk debat terbuka. Karena apa? Saya tidak mau ada begini-beginilah. Saya nggak mau udah terbuka aja. Kesalahan saya mana? Tolong dievaluasi supaya saya bisa mungkin memperbaiki diri. Bagaimana saya bisa menjadi orang lebih baik kalau kesalahan saya pun tidak dipublish. Tapi pada saat itu sih, ya saya tidak menemukan. Nanti bisa dilihat juga, itu kan live streaming tuh, udah di YouTube ada. Tidak menemukan kesalahan-kesalahan saya gitu. Tapi kemunduran diri saya ini adalah murni karena memang saya merasa bersalah kepada masyarakat, bukan kepada DPRD. Jadi kalau partai koalisi, partai pendukung terkaget-kaget, ya bisa juga dia kaget, silakan ya. Mangga, saya juga minta maaf teman-teman partai, saya minta maaf sekali, ini bukan salah partai sama sekali. Tapi ini sudah berjalan, bukankah ada namanya interpelasi? Mungkin hampir setahun yang lalu, interpelasi itu menanyakan kepada eksekutif. Nah, di interpelasi itu adalah dewan-dewan, termasuk partai pengusung atau partai pendukung atau partai koalisi ataupun partai yang berseberangan, itu sudah menanyakan. Jadi secara kepartaian melalui perwakilan fraksinya masing-masing itu sudah ada. Kan ketua fraksi di DPR itu kan adalah perpanjangan tangan dari partai. Jadi kalau ketua fraksi sampai tahu, maka ya partai menurut hitungan saya, ilmu politik saya pasti tahu. Mas Luki satu. Ya. Jadi setelah Mas Luki mengetahui atau mengalami bahwa ketidaknyamanan terhadap janji-janji kampanye seperti itu, mungkin jadi bisa disebut sebagai suatu beban ya. Suatu beban. Beban yang sangat susah untuk keluar seperti itu. Iya. Jadi saya mungkin ya bukan mengajak lah, artinya sebagai bahwa pelajaran untuk diri saya sendiri. Jika suatu hari nanti saya mendapatkan amanah dan ternyata kita harus punya deadline. Ini amanah ini, janji kampanye ini harus diselesaikan dalam waktu berapa tahun. Jadi masyarakat juga harus lebih pintar. Misalnya ada jadwal ya, misalnya kayak ini program segini, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau tidak tercapai tahun pertama, berani mundur tidak? Karena kalau alasan itu gampang dicari. Kenapa tadi saya datang terlambat? Saya punya alasan banyak kempes, macet, terus tiba-tiba bensinnya habis. Tapi Anda terlambat. Maka dari itu mungkin saya rasa bahwa ini bisa menjadi, menurut saya untuk diri saya sendiri bisa menjadi contoh. Kalau ada ke depan yang punya janji banyak,
Berani nggak mundur kayak si Luki Hakim tuh? Kenapa? Karena memang kursi ini sangat nyaman. Saya katakanlah tadi, saya tadi berani tantang ini teman-teman di sini, ada nggak yang makannya satu hari lebih dari 100, satu bulan 100 juta? Belum dengan segala fasilitas. Nyaman sekali nih kursi. Terus kok Luki bodoh sekali ninggalin kursi ini? Ya kalau bicara makan uang gratis, makan gaji buta sih sebenarnya enak, tapi ya itu tadi. Saya tidak bisa. Nanti mungkin teman-teman berpikir, itu mah cari sensasi. Kalau ini adalah suatu sensasi, berapa harga sensasi yang saya bayar? Harga sensasinya adalah 100 juta, mungkin pendapatan take home pay saya itu sekitar 200 juta per bulan plus segala fasilitas. Itu berarti kan miliaran. Berapa yang saya tinggalkan untuk mendapatkan sensasi? Toh, mohon maaf ya teman-teman di sini semua kan tahu saya kan. Pemain sinetron saya udah kerja 20 tahun, Pak, Bu, untuk main sinetron. Jadi, kalau cuma bicara nama, saya yakin mas-mas pada tahu lah orang saya udah main sinetron 20 tahun. Jadi udah untuk bicara populer bukan begini caranya gitu loh. Mendingan saya berenang sama ular begitu akan masuk ke berita lagi. Tapi ini memang ya itu tadi kemunduran diri saya karena memang saya merasa terbebani gitu. Dan harganya menurut saya sepadan. Kalau memang Anda tidak mengemban amanah dengan baik, mundur. Berikan kesempatan kepada yang lain. Siapa tahu nanti pengganti saya sebagai wakil bupati menjadi orang yang bisa memenuhi 99 janjinya. Insya Allah kita doakan. Kenapa tidak gitu loh? Tidak mungkin akan saya musuhi, pasti akan saya dukung. Dan tadi kebentur karena tanda tangan daripada bupati itu seperti itu ya Bang ya? Iya. Nah kalau misalnya aman-aman aja bupati oke tanda tangan apakah Bang Luki juga akan tentu menjalankan seandainya janji kampanyenya bisa berjalan dengan baik, ya untuk apa saya mundur? Karena memang secara pribadi saya sama bupati baik, secara pribadi baik, nggak ada masalah kan itu. Tapi ketika menjadi beban saya kan adalah itu tadi, ketika saya keliling-keliling masyarakat nanya sama saya, kan saya bingung. Terus saya mau berkantor, kantornya kan udah nggak ada orang, udah tutup rapat. Saya punya videonya semuanya. Kalau nggak salah itu ada salah satu infotainment juga kan datang melihat, saya lupa nih, nanti saya bisa cari. Dia datang record semua betapa gelapnya ruangan saya. Memang dikatakan katanya ngapain ruangannya dinyalain karena wakil bupatinya nggak pernah ngantor. Loh, kan ada anggarannya kan? Mau ngantor nggak ngantor kan kantor itu sudah ada anggarannya untuk sebagai asprinya, sebagai ajudannya, bayar listriknya, semua udah ada anggarannya. Terus kenapa Luki nggak pernah ngatur? Lukinya kan ketemu sama masyarakat untuk menanyai permasalahan-permasalahan dan sudah banyak permasalahan. Jadi bupati, wakil bupati itu tidak punya kewajiban ngantor dan jamnya itu tidak ada kayak print pakai tanda tangan, tidak ada tanda tangan jam. Karena ngantornya bupati, wakil bupati itu adalah menyerap aspirasi juga bisa kan gitu. Jadi saya ketika keliling-keliling itu adalah bagian dari kerja saya. Bahkan bisa dicek di CCTV rumah dinas saya terima tamu sampai jam 4 pagi, sampai akhirnya lanjut subuh bareng bersama mereka kan gitu. Jadi kalau bicara kerja, udahlah, mohon maaf, bisa ditanyakan karena ada rekamannya semuanya, CCTV-nya. Tapi ini kembali lagi bahwa janji kampanye yang tidak bisa saya penuhi. Terakhir, Mas Luki, ini kan sebentar lagi tahun politik ya. Iya. Nah, mungkin ada anggapan-anggapan di luar seolah-olah ini Mas Luki akan naik ke salah satu dapil untuk menduduki salah satu ada karir politik iya, berikutnya kan betul. itu. Nah, menanggapinya gimana? Begini, apa tadi pertanyaan dari Bang Jamal? Terus langkah politik, apa Bang? Kalau sudah hancur begini, Bang. Pertama kita selesaikan dulu masalah ini. Kalau saya merasa terbebani, saya berhenti dulu. Saya kembalikan semua fasilitas, mobil-mobil dinas semua itu akan dikembalikan tentunya setelah nanti SK pengunduran diri ditandatangani oleh Mendagri atau Gubernur, maka semua akan kembalikan. Saya rumah dinas juga pasti akan saya tinggalkan semuanya. Setelah itu, apa rencana saya? Itu tadi, kalau misalnya masih laku main sinetron, ya ayo jadi figuran ayo. Kalau misalnya tiba-tiba masyarakat memaafkan, terus memberikan kesempatan kepada saya, kenapa tidak? Karena itu tadi, saya tetap akan mengambil porsi. Ini bukan kapok politik, tidak. Saya akan tetap akan mengambil porsi kekuasaan untuk turut adil lalu mengabdi pada masyarakat. Kekuasaan dalam bentuk apa? Bisa juga menjadi anggota dewan, bisa juga menjadi kepala desa atau apapun. Apakah ini sensasi? Itu tadi, kalau dihitung itu politik rugi. Misalnya saya mau misalnya saya mau lanjut, ya mendingan saya lanjut dengan fasilitas ini dong, dengan segala kenyamanan yang saya miliki. Saya punya waktu untuk melakukan pencitraan yang luar biasa karena difasilitasi oleh negara, uang rakyat. Lebih benar itu daripada sekarang saya ambil langkah yang sangat ekstrim, mundur. Ini kan presiden buruk.
buruk untuk saya. Udah kasih amanah, mundur. Waktu itu minta doa, saya sih akui. Nanti kalau karir saya seperti apa ke depannya sudah lillahi ta'ala saja. Tapi paling tidak, saya ketika besok umpama akan masuk ke konteks politik yang lain lagi, saya akan memastikan bahwa ini mampu atau tidak saya mengemban amanah. Dan kalau memang iya, saya akan menantang juga diri saya sendiri untuk ayo kita kontrak politik. Ini janji saya seperti ini, ibu bapak, media semuanya. Kalau ini tidak tercapai di tahun pertama, maka tahun kedua itu udah nggak ada saya lagi, harus mundur. Jadi saya nggak mau lagi nanti janji-janji palsu lagi kayak dulu nih. Habis itu nanti alasan enggak udah nanti kalau memang kalau ente besok ngajakin saya nyalon lagi, ente harus bikin janji sama saya. Kita bikin kontrak mundur, siap mundur kalau memang tidak sesuai dengan janjinya. Bukan cuma sekedar kalau saya terbukti korupsi atau mundur. Itu mah udah jelas mundur karena kan ditangkap KPK. Tapi kalau tidak sesuai dengan janjinya, siap mundur enggak? Berani mundur enggak? Ada lagi? Sedikit memastikan selama menjabat sebagai wakil bupati tidak pernah main sinetron, tidak pernah menerima job entertain ya Mas? Saya tidak pernah main sinetron, tidak pernah job entertain. Kalau jadi bintang tamu di wawancara itu kan bukan job ya, itu kan diundang ya. Pernah kalau diundang sebagai bintang tamu itu pernah. Tapi itu kan bintang tamu di wawancara kan itu. Tapi kalau main sinetron, oh iya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat jalan, hati-hati di perjalanan pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja selesai mewawancarai Luki Hakim terkait dengan pengunduran dirinya di Wakil Bupati Indramayu. Sekian. Menggandeng pengacara hari ini apa ada langkah hukum atau kepikiran mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum memang harus didampingi pengacara? Oke. Standby semua. Belum. Ya memang ini kan urusan hukum, maka harus diawasi apakah ini sesuai atau tidak di koridornya kan. Jadi kalau saya salah ngomong ya, ente kan selalu begini terus ke saya. Belum ini kan jabatan formal. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media semuanya bahwa terkait dengan pengunduran saudara Luki Hakim ini adalah ini upaya dari dia sendiri ya. Karena dimanapun, kalaupun memang siapapun orangnya bekerja di sebuah instansi, misalkan pemerintahan maupun yang lain, kalau dia merasa aman tapi dia tidak merasa nyaman, itu pun perlu dipertimbangkan. Karena kalau aman belum tentu nyaman. Yang kami nangkap bahwa dari segi beliau ini, dia tidak merasa nyaman. Sementara amanah yang diberikan itu sangat besar sekali kepada beliau. Namun tentu, kalau cuma hanya diberikan amanah, tapi tidak diberikan sebuah kesempatan atau diberikan mandat sebagai pasangan dalam hal ini bahwa bupati dan wakil bupati, dia tidak bisa bekerja semaksimal mungkin gitu loh. Terus buat apa masyarakat itu mengamanahkan mereka dalam hal ini pribadi kepada beliau sendiri? Maka dia mengundurkan diri itu secara pribadi. Karena dia tidak bisa berbuat, ruang geraknya dia itu sangat tidak bisa. Sementara Indramayu itu sangat luas sekali. Persoalan hukum itu kalau terkecuali dia terindikasi bahwa ada tindakan misalkan menyalahgunakan wewenang dia atau kekuasaan dia, maka itu akan diproses secara hukum yang berlaku. Kalau memang ada temuan. Namun di sini tidak ada temuan. Cuman beliau sendiri berinisiatif bahwa ketika dia diberikan amanah, kepercayaan, dia tidak menjalankan itu, maka dia kalau mau dikatakan dia tidak layak dan tidak pantas. Karena kenapa? Ya, dia setiap kali datang ke kantor, kantornya kosong, ya kan? Sementara dia pun harus butuh kerja. Nah, kerja kalau nggak dikasih fasilitasi dalam tanda kutip ya, bukan masalah kendaraan atau misalkan dikasih mohon maaf uang saku dan sebagainya, tapi bukan itu. Delegasinya itu sangat penting sekali. Karena yang namanya kepala daerah itu ada satu persyaratan yang memang dia tidak bisa menyalonkan diri secara individu, nggak mungkin. Ibarat orang menikah harus ada suami istri. Itu contoh. Ada ijab kabul dan sebagainya. Begitupun sama, ketika seorang pasangan pilkada menjalankan diri, itu harus memenuhi standar
yang memang sudah ditentukan secara aturan itu sendiri. Nah, beliau ini merasa bahwa dia wakil, tapi tidak dikasih kesempatan, tidak diberikan delegasi yang sifatnya formal dan secara legal. Terus kalau dia mau melangkah, sementara kebutuhan dari masyarakat ini sangat banyak sekali kepada beliau. Makanya beliau sempat berdiskusi sama kita bahwa, Bang, ini gimana kalau saya mengambil langkah mundur? Saya bilang kalau itu terserah pribadi. Namun kalau memang Anda merasa bahwa tidak layak lagi dan tidak pantas lagi, itu tafadhol, silakan. Tapi minimal bahwa kita istiqoroh dulu kan, minta petunjuk sama Allah. Artinya bahwa jangan sampai kita mengecewakan partai yang telah mengusung kita. Begitupun masyarakat yang sangat percaya kepada beliau, gitu loh, untuk mendiskusikan beliau sampai diantarkan sampai menjadi wakil bupati. Makanya beliau mengundurkan ini tidak ada salah paham dengan siapapun, dia tidak menyalahkan siapapun, tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Karena kenapa? Ya saya tidak berguna, saya tidak bermanfaat. Karena orang diberikan amanah, diberikan kepercayaan, minimal ada 3. Pertama, bahwa bisakah dia dengan amanah itu dengan baik? Apakah dia selalu mengingkari janji? Ataukah dia selalu berkata berbohong? Ini kan kita menghindari fitnah, menghindari orang. 3 faktor ini kalau tidak diamalkan dalam diri seorang pejabat, dalam hal ini beliau, maka dia disebut dengan munafikun. Orang munafikun itu bukan cuma hanya pandai berkata, tapi berbohong pun perlu, harus ditegakkan. Begitupun ketika dikasih kepercayaan, dia harus dipegang amanahnya. Disinilah kategori 3 ini beliau menganggap bahwa saya tidak layak dan tidak pantas. Makanya di secara pribadi ini mengucapkan mohon maaf, beribu-ribu maaf terhadap khususnya masyarakat Indramayu, bahwa kecewa, kita semua kecewa. Tapi mungkin yang beliau merasakan, yang kalian tidak bisa mentranslate apa perasaan yang dirasakan sama saudara kita Bang Luki, Mas Luki ini, mungkin belum dirasakan seperti yang dirasakan. Makanya inilah mungkin solusi yang paling terbaik. Inilah mungkin hikmah yang sangat-sangat Masya Allah kepada beliau sendiri. Karena ini amanah. Amanah akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Karena itu sangat penting sekali.